Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriza Martias Putri, mahasiswi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai etika profesi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan etika profesi. Etika dan juga profesi merupakan dua buah kata yang berbeda, kemudian disatukan dan memiliki sebuah makna. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, ataupun adat. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan juga keahlian yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumit manusia. Nah, tadi kita sudah mendapatkan dua kata, yaitu etika dan juga profesi, sehingga dapat kita gabungkan menjadi sebuah makna, yaitu makna dari etika profesi atau kode etik itu merupakan nilai atau aturan profesionalisme yang tertulis secara tegas dan menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki sebuah profesi tersebut. Adapun tujuan dari kode etik itu sendiri yaitu tentunya berhubungan dengan profesi itu sendiri. Di antara tujuannya yaitu yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi itu sendiri. Yang kedua untuk meningkatkan pengabdian seseorang yang memiliki profesi tersebut. Yang ketiga itu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan layanan dan juga keuntungan pribadi. Yang kelima, untuk mempunyai organisasi yang profesional, yang kuat, yang terjalin dengan erat, dan juga untuk menentukan baku standar sendiri. Maksudnya yaitu dengan adanya kode etik ini, seseorang yang memiliki sebuah profesi, maka ia memiliki standar baku bagaimana ia harus menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik itu sendiri. Nah, dari beberapa macam tujuan-tujuan dari etika profesi itu tersebut, kita juga dapat menarik kesimpulan bahwasanya ternyata etika profesi itu juga memiliki berbagai fungsi atau manfaat. Yang paling kuat atau kata kunci dari fungsi etika profesi ini yaitu merupakan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang harus mereka pegang dengan teguh dan juga sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesionalitas atas profesi yang bersangkutan tersebut. Nah, maksudnya di sini apabila telah ada suatu kode etik, maka itu dapat dijadikan sebuah tatanan baku atau menjadi sebuah pedoman bagi profesi yang menjalankannya. Dan begitu juga untuk masyarakat. Masyarakat dapat menilai profesionalisme seseorang itu berdasarkan kode etik tersebut. Apakah kode etik tersebut dijalankan dengan sepenuhnya atau bahkan dilanggar. Berhubungan dengan hal ini, ada juga kaitannya dengan dilema etika. Apa yang dimaksud dengan dilema etika? Nah, dari itu ada sebuah etika profesi yang harus dijalankan. Namun, terkadang di satu sisi, seseorang yang memiliki sebuah profesi ini bingung harus melaksanakan semua kegiatan atau pekerjaannya ini sesuai dengan etika profesi atau tidak, karena ada beberapa hal yang membuat mereka itu ragu untuk menjalankan atau tidak. Nah, itu yang dinamakan dengan dilema etika. Nah, contohnya misalkan ada seorang klien yang meminta kepada auditor untuk merancang sebuah laporan yang sesuai dengan keinginannya.
Lalu klien tersebut akan mengancam dan mencari auditor baru jika seandainya auditor itu tidak mau menuruti bagaimana keinginannya. Nah, dalam hal ini maka auditor akan mengalami yang dinamakan dilema etika karena tidak memungkiri bahwasanya seorang auditor itu sangat membutuhkan seseorang yang membutuhkan jasanya. Namun apabila ada ancaman tersebut, maka ia akan dilema karena memang harus ada keluarga juga yang harus dihidupi, namun juga di satu sisi ia tidak bisa untuk melanggar etika profesional yang telah dibuat atau yang telah ditetapkan tersebut. Maka terjadilah yang dinamakan dilema etika. Untuk mengatasi hal itu, maka penting adanya independensi bagi seorang auditor. Independensi ini merupakan satu dari karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Nah, jika auditor merupakan advokat atau dipengaruhi oleh karyawan atau manajemen klien, maka individu yang berkepentingan tersebut akan memandang auditor tidak memiliki independensi dan objektivitas. Maka dari itu independensi dan juga objektivitas ini merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh auditor. Karena apabila independensi ini tidak ada dan juga objektivitas ini tidak ada, maka kode etik ini akan bisa saja dilanggar. Oleh karena itu kode etik ini juga membahas mengenai independensi dan juga konteks terbebas dari segala kepentingan yang akan merusak integritas dan juga objektivitas ini sendiri. Nah, dalam hal ini juga dibahas oleh Bapak PMLK untuk mengatasi masalah-masalah hal ini. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita sama-sama dapat mengambil intisari dan juga ilmu dari materi yang telah kita bahas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih karena sudah menonton. Masukan, saran, dan juga kritik sangat berguna bagi saya karena saya juga merupakan seseorang yang masih belajar. Mohon maaf sekali lagi dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.